Viral ayah siksa anak di Kabupaten Langkat, polisi tangkap pelaku. Polres Simalungun tangani 169 kasus narkoba dan 349 laka lantas di tahun 2020. Arus balik di Bandara Binaka Gunung Sitoli menurun dibanding tahun lalu. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Huta Barat, pemirsa inilah Sumut Hari ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Petugas Polres Langkat, Sumatera Utara menangkap seorang lelaki yang kerap menganiaya istri dan dua anaknya. Video penyiksanya pun viral di media sosial. Warga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara beberapa hari terakhir dihebohkan dengan video penyiksaan seorang lelaki terhadap anak kandungnya sendiri. Dalam video tersebut, pelaku bernama Sumisno terlihat sedang mengamuk dan menganiaya anaknya yang berusia 15 tahun. Video ini direkam oleh seorang bidan desa yang kebetulan sedang berada di rumah pelaku dan sedang mengobati anak ketiga dari pelaku yang juga menjadi korban penyiksaan. Polisi yang mendapat informasi kemudian mendatangi rumah pelaku di Desa Bukit Bersilam Lambasa, Kecamatan Wampu. Pelaku berhasil ditangkap petugas di dalam bus di Terminal Pasar 10, Kecamatan Hinai Langkat. Dari pemeriksaan petugas, pelaku mengaku hilaf memukul anak-anaknya. Itu kan nggak ada orang rumahnya kan sila Pak, namanya nggak ada orang rumah semana pun. Nah, saya salah, saya minta maaf. Semana pun kan awalnya dari suruh belikan bumbu rek itu ya Pak, karena saya punya ayu. Dan macam mana, kok lama kali anak saya pulang, Pak. Ini Pak, saya cari kerja nggak ada nampak. Ya kata orang kerja dari ke atas. Saya tanya, nampaknya orang dari kemarin Mak? Nggak ada nampak kata dia. Dia kata yang buka. Pelaku akan dikenakan pasal penyiksaan dan perlindungan perempuan dan anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Pelaku diduga melakukan penyiksaan karena pengaruh narkoba jenis sabu-sabu dan himpitan ekonomi. Amankan tersangka kekerasan terhadap anak kandung, yaitu anak kandung 2 orang. Kemudian sudah kita amankan tersangkanya Sumisno alias Tongleng. Tadi diduga tadi melarikan diri, kemudian kita kejar ke Pasar 10. Tersangka dengan menaiki bus, kemudian kita lakukan penjetopan dan kita amankan, kita bawa ke Polres. Pasal yang akan dikenakan apa? Pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancamannya? Ancamannya 5 tahun. Sementara itu, istri pelaku Sani Yem mengaku penyiksaan yang dilakukan suaminya kerap dilakukan karena berbagai hal. Ia juga kerap menjadi korban penyiksaan suaminya dan kabur ke rumah kerabatnya. Selain Sani Yem, anaknya yang berusia 6 dan 15 tahun juga mengalami memar di sekujur tubuh karena pemukulan yang dilakukan tersangka. Dengan siapa nama Ibu? Satiem, Pak. Satiem. Sudah berapa lama berumah tangga? 20 tahun. 20 tahun. Selama berumah tangga, semana sikap perilaku suami Ibu kepada Ibu? Keras aja selalu, Pak. Keras. Kasaran aja. Kerasnya seperti apa? Ya itu kalau minta uang, nggak ada, saya bilang marah. Marahnya tadi terus mukul. Apa yang ada di sini, Pak, lempar. Kaca itu rumah habis, Pak. Iya. Dilempari sama dia. Kesehariannya apa profesi suami Ibu? Nggak ada. Di rumah aja dia. Jadi yang dialami hanya ke Ibu apa ke anak juga sering gitu perlakuannya? Kejam aja dia selalu, Pak. Sama anak, sama istri. Kalau anak yang pertama kan karena udah berumah tangga lah dia menyendiri kan udah, Pak. Tinggal kamilah yang menjalaninya kan gitu. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarna TV. Sementara itu, pemirsa, seorang pria di Padang Lawas Utara terpaksa diamankan petugas karena diduga melakukan pencabulan terhadap seorang anak perempuan di bawah umur. Kasus ini berawal saat korban sering curhat kepada pelaku yang ditinggal pacarnya. Inilah AAH,
35 tahun warga Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara. Tersangka dengan 3 orang anak ini terpaksa diamankan petugas karena diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap seorang tetangganya yang masih di bawah umur. Kasus ini berawal bulan November lalu. Korban yang berusia 15 tahun melalui media sosial curhat kepada tersangka jika dirinya ditinggal oleh teman lelakinya. Tersangka yang melihat kemolekan korban langsung membalas pesan korban untuk bertemu. Saat pertemuan antara korban dan tersangka di belakang rumah tersangka di Desa Hutain Baru, Kecamatan Halongonan, Padang Lawas Utara, korban curhat kepada tersangka. Tersangka mulai membujuk dan merayu korban hingga terjadi hubungan badan. Pengakuan tersangka AAH kepada petugas kepolisian Polres Tapsal, perbuatan tersebut telah mereka lakukan hingga 8 kali. Karena dia sering curhat itu sama saya, Pak. Curhatnya seperti apa, Pak? Masalah pacar dia loh. Terus? Ya, kadang saya peluk dia, terus saya cium. Dia melawan atau gimana? Tidak, Komandan. Abang tahu nggak dia itu masih di bawah umur anak-anak? Korban yang merasa dimanfaatkan melaporkan perbuatan tersangka kepada orang tuanya. Orang tua korban pun membuat pengaduan keberatan ke Mapolres Tapanuli Selatan. Awal mulanya pertemuan mereka ini dari Facebook Messenger, kemudian si perempuan minta curhat-curhat sama pelaku, dan pelaku menjumpai si korban, kemudian ketemu, terjadilah bujuk rayu dan terjadilah perbuatan suami istri di belakang rumah pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, seorang jambret menjadi bulan-bulanan masa setelah tertangkap usai gagal melakukan aksinya terhadap seorang pengunjung di Pasar Sibolga Nauli. Beruntung nyawa pelaku tertolong setelah seorang petugas kepolisian melintas di lokasi pelaku tertangkap. Peristiwa ini bermula pada saat seorang wanita muda yang hendak berbelanja di Pasar Sibolga Nauli berteriak minta tolong. Tak sandang miliknya dijambret seorang pria berkaos hitam. Naas bagi pelaku, teriakan korban mengundang perhatian pengunjung pasar lainnya dan langsung mengejar pelaku. Pelaku yang mengetahui aksinya ketahuan langsung kabur, namun pelaku ternyata salah memilih jalan dan akhirnya berhasil ditangkap setelah terkepung di sebuah gang buntu di Jalan Pantuan Hati, Kampung Kelapa, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota. Warga yang geram mengejarnya kemudian menghakimi pelaku hingga babak belur. Beruntung, nyawa pelaku tertolong setelah seorang petugas kepolisian melintas di lokasi pelaku tertangkap. Sementara itu, tas korban yang berisikan uang serta barang berharga diserahkan kepada pemiliknya. Sedangkan pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Sambas untuk menjalani pemeriksaan. Baharudin Simandulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Polres Simalungun, Sumatera Utara menggelar konferensi pers pengungkapan kasus narkoba dan laka lantas selama tahun 2020. Polres Simalungun telah menangani sebanyak 169 kasus narkoba dan 349 kecelakaan lalu lintas. Periode pertanggal 1 Januari hingga 30 Desember 2020, Polres Simalungun telah menangani 169 kasus narkoba, tindak pidana umum, dan 349 kecelakaan lalu lintas atau laka lantas.
Pada konferensi pers pencapaian kinerja akhir tahun 2020, Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo menyampaikan bahwa penanganan dan pengungkapan kasus tahun 2020 mengalami peningkatan hingga 74% dibanding tahun sebelumnya. Dari total 169 kasus tindak pidana narkotika, 222 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 6 diantaranya perempuan dan 4 anak laki-laki, dengan jumlah barang bukti jenis ganja sebanyak 4.800 gram, sabu-sabu sebanyak 420 gram, pohon ganja 2 batang, dan ekstasi 48 butir. Sedangkan kasus laka lantas sebanyak 106 korban meninggal dunia, luka berat 73 orang, dan luka ringan 354 orang, dengan total kerugian material mencapai 1 miliar lebih. Di bidang penanganan narkoba ini cukup menarik bahwa kami di tahun 2020 ini mengungkap 169 perkara, kemudian dengan jumlah tersangka adalah 222 orang, dengan rincian adalah dewasa atau laki-laki itu 212 orang, kemudian perempuan 6 orang, dan anak ini menarik nih, kami juga mengungkap ada 6 anak laki-laki itu 4 orang. Kemudian kami catat bahwa jumlah barang bukti yang berhasil kita ungkap ataupun kita amankan, kita sita itu untuk jenis ganja itu sekitar 4.841 gram, kemudian jenis sabu 420,29 gram. Kemudian kami juga mengungkap ada pohon ganja sekitar 2 batang, kemudian ekstasi 48,5 butir. Jadi ada sekitar 349 perkara, dan di sini ada beberapa perkara yang memang proses sampai dengan penjaksaan ataupun pengadilan itu ada 5 perkara, dan ada 253 perkara. Ini biasanya antara kedua belah pihak ada kesepakatan atau di sini kami hentikan. Kemudian dalam proses sidik kami ada 48 perkara laka lantas. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rima TV. Setelah 8 personil Polrestabes Medan menjalani upacara pemecatan dengan tidak hormat pada 16 November 2020 lalu, Kapolrestabes Medan menyebutkan sudah ada 4 personil kepolisian yang bertugas di Polrestabes Medan yang masuk daftar pemecatan karena meninggalkan kesatuan atau desersi dan terlibat kasus narkoba. Adapun oknum polisi yang dipecat pada tanggal 16 November 2020 lalu, yakni Aibtu Zamaru, Bribka Sugianto, Brigadir Arianto, Brigadir Ade Sukma, Brigadir Eben Tambunan, Bribtu Joni, Bribtu Bambang, dan Bribtu Ade Saputra Ginting. 8 personel polisi tersebut menjalani hukuman pemecatan lantaran terlibat dalam kasus narkoba dan dipecat karena melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai anggota kepolisian yang mengabdi kepada negara dan masyarakat. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko menyebutkan pada tahun 2021, saat ini sudah ada 4 personil kepolisian yang bertugas di Mapolrestabes Medan, juga turut dipecat atau pemberhentian tidak hormat. Pembinaan karir, tadi sudah kami sampaikan ada beberapa rekan-rekan kita yang mendapatkan penghargaan dari pimpinan Polri, baik itu Kapolda sampai dengan Kapolri, untuk penghargaan dari rekan-rekan, tapi sesuai dengan komitmen pimpinan. Selain mendapatkan penghargaan, ada beberapa rekan-rekan kita yang mendapatkan hukuman, baik itu tindakan disiplin, hukuman disiplin, maupun rekomendasi PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Tahun 2020 ada 8 anggota kita yang diberhentikan tidak dengan hormat, dan sampai saat ini sesuai laporan dari Kasih Propam masih ada 4 lagi yang diproses dan diarahkan atau direkomendasikan untuk PTDH.
dan sekarang masih proses di Polda. Keempat personel tersebut kini berkasnya sudah diproses oleh unit Propam Polda Sumatera Utara dengan kasus yang sama. Namun Kapolrestabes Medan masih enggan menyebut nama dari para personel polisi tersebut. Riko mengatakan tidak akan mentolerir anggota polisi yang terlibat kasus narkoba dan akan memberi sanksi pemecatan serta hal ini dapat menjadikan contoh pada personel lainnya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evan TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, belum memberikan izin sekolah tatap muka di awal tahun 2021. Meskipun ada sekolah yang telah menerapkan pembelajaran tatap muka, harus berada di wilayah zona hijau penyebaran COVID-19. Sekolah tatap muka di masa pandemi COVID-19 yang direncanakan pada awal 2021 hingga kini masih menjadi kajian di beberapa daerah di Indonesia. Beberapa daerah sudah mulai bersiap untuk kembali melaksanakan pembelajaran di sekolah. Namun sampai saat ini Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi belum memberikan izin sekolah tatap muka di awal tahun 2021. Hal ini disampaikan orang nomor 1 di Sumatera Utara setelah melakukan rapat koordinasi bersama Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara secara virtual. Edi mengatakan saat ini kesehatan anak-anak masih menjadi prioritas pemerintah. Ia juga menekankan ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh para bupati dan wali kota saat melakukan pembelajaran secara tatap muka, seperti kapasitas siswa yang masuk dan jam belajar dikurangi sebanyak 50%, serta diatur dengan sistem jadwal. Kemudian menyiapkan protokol kesehatan yakni memakai masker, penyediaan sarana cuci tangan, dan pengaturan jarak saat belajar mengajar. Guru yang mengajar harus bebas COVID-19, minimal melakukan swab antigen. Sekolah yang ingin melakukan tatap muka harus berada di wilayah zona hijau. Tatap muka masih ditunda, nanti bulan Maret kita bicarakan lagi sama ahli-ahlinya. Kenapa? Dari hasil rapat, ahli-ahli tentang anak-anak dalam khususnya dalam persoalan sekolahan, itu belum mengizinkan untuk sekolah akibat COVID-19 yang belum usai. Jadi Maret ya? Maret dibicarakan lagi. Berarti itu berlaku untuk tingkat SD sampai SMA, Pak? Semua bentuk pendidikan. Edi menyebutkan dirinya akan menggelar rapat bersama para ahli pada Maret 2021 untuk membahas pelaksanaan sekolah tatap muka. Namun bulan ini pembelajaran tatap muka belum diizinkan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, arus balik Natal dan Tahun Baru di Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun lalu. Hal tersebut diperkirakan akibat pandemi COVID-19. Meski demikian, setiap penumpang penerbangan tetap diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. Angka penumpang arus balik dari Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli, Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara pada suasana Natal dan Tahun Baru kali ini jauh mengalami penurunan bila dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari pihak Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli, mencapai 10% penurunan angka penumpang. Khusus tahun ini hanya berkisar 300 orang per harinya yang akan melakukan perjalanan melalui Bandar Udara Binaka. Penurunan angka penumpang kali ini menurut pihak otoritas bandara karena faktor pandemi COVID-19 yang telah menyebar luas di Pulau Nias. Setiap penumpang yang memasuki area bandara wajib mematuhi protokol kesehatan. Sebelum melakukan check-in, juga diwajibkan menunjukkan keterangan hasil rapid test COVID-19 kepada petugas untuk divalidasi. Terpantau juga di lokasi Bandara Binaka Gunung Sitoli, sejumlah petugas gabungan yang terdiri dari berbagai instansi ditempatkan untuk mengawal arus balik Natal dan Tahun Baru. Arus balik baik
Natal dan Tahun Baru dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu mengalami penurunan. Mungkin sekitar 10% ke atas, dikarenakan juga kondisi pandemi. Antara 5 sampai dengan 10 pesawat. Untuk tahun yang lalu bisa berkisar sampai 12 sampai 13 pesawat. Untuk penumpang rata-rata kalau tahun yang sekarang di bawah 300, maksimal 400 sekian. Kalau yang tahun lalu sampai 600 sampai 800 per flightnya. Setiap penumpang dalam melaksanakan protokol kesehatan mereka patuh. Agumano Zega melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, petugas kepolisian dari Polres Batubara meringkus seorang pelaku curanmor dan seorang penada sepeda motor hasil curian. Pelaku yang merupakan residivis terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas petugas karena melawan saat diringkus. Beginilah Adi alias Pipo, warga desa Karangbaru, kecamatan Datuk Datar, Batubara ini hanya bisa menahan sakit akibat luka tembakan petugas kepolisian Satreskrim Polres Batubara. Pelaku ditangkap karena melakukan pencurian dengan cara membongkar rumah milik tetangganya dengan menggunakan kayu dan obeng. Dari dalam rumah korban, pelaku berhasil menggondol 1 unit sepeda motor, telepon genggam, serta uang tunai. Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis mengatakan, pelaku merupakan residivis dengan kasus pencurian dan penggelapan. Selain pelaku, polisi juga meringkus seorang penada sepeda motor hasil curian dengan tersangka Rudi alias King Kong, warga Kelurahan Indrapura, Batubara. Pelaku ini awalnya masuk rumah, ya, masuk rumah, bongkar rumah, surat, kemudian diambil tas dan juga ada uang, ada handphone juga, kemudian setelah itu mau melakukan pencurian sepeda motor di rumah Ibu Sri Hastutini. Obeng, ya, kemudian 2 buah kayu, kemudian ada dompet, ya, dompet. Ini ada alat-alat pelaku yang berusaha masuk ke rumah dengan cara mencongkel rumah tersebut. Pelaku ini residivis, ya. Adi Pipo ini residivis, sudah pernah masuk di tahun 2018, keluar tahun 2019. Ini kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Ini juga ada kita lakukan penangkapan terhadap Rudi Hartono alias Rudi King Kong, ya. Di hadapan petugas, pelaku curanmor mengaku hasil kejahatan tersebut digunakan untuk berfoya-foya. Kau udah sering melakukan pencurian? Berapa kali melakukan? 2 kali. Terus hasil dari uang pencurian ini kau buat apa? EPP minum-minum. Apa? EPP. Kalau desanya, itu apa hubungannya mama? Bapak. Bapak kemana? Dari ayah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang terancam dengan hukuman 9 tahun penjara ini harus meringkuk dalam sel Mapolres Batubara. Taufik melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.